Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Marser di channel aku Betty. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga follow akun Instagram aku Betty Marser. Makasih. Teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih caranya supaya Miss V kita nggak bau terasi. Nah, aku sempat baca di kolom komentar kalau eh vagina yang bau terasi itu bisa membuat atau bisa kayak bikin suami kita atau pasangan kita tuh kayak nggak nafsu, kayak gitu loh ya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke tips-tipsnya, kita harus tahu dulu penyebab kok bisa bau terasi gitu loh ya, kayak sambal terasi aja gitu. Nih, sebenarnya Miss V itu udah punya bau yang khas, yang kalau jauh itu bikin kebayang, yang kalau di dalam ranjang itu buat meningkatkan gairah-gairah. Ih, pokoknya baunya enak lah ya. Dan gini nih teman-teman ya, banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan misfi kita jadi bau ya. Terutama yang pertama itu kita nggak jaga kebersihan nih. Jadi buat kalian harus, perempuan ya, harus sering ganti celana dalam ya, minimal 2 kali sehari kalau kalian mandi ya. Dan kalau bisa, kalau misalnya udah lembab, ganti, terutama kalau misalnya kalian lagi haid. Nih yang kedua juga, kalau kalian itu lagi haid ya, kalian juga harus sering-sering ganti pembalut, karena kalau kita itu ganti pembalutnya itu tuh lama, itu juga bisa menimbulkan aroma yang nggak sedap gitu ya, dan bisa mengganggu tentunya. Terus yang selanjutnya nih, hindari makan makanan yang berbau menyengat, misalnya kayak bawang ya, karena kita juga tahu kalau kita tuh banyak mengonsumsi makanan-makanan yang beraroma menyengat, itu nanti nggak cuman misfi kita, tapi tubuh kita juga bau gitu loh ya, ketiak terutama kan, jadi kayak bau keringetnya gitu. Terus yang selanjutnya itu uh, terkait dengan misalnya kalian cebok nih ya. Kalian udah tahu belum sih kalau cebok yang benar itu semestinya itu dari arah depan ke belakang ya. Nih banyak nih yang nggak tahu. Aku juga dulu tuh nggak tahu. Aku kalau dulu cebok asal-asal cebok aja gitu kan ya. Bahkan kadang dari belakang ke depan kan. Kayaknya tuh enak aja gitu loh. Tapi ternyata teman-teman itu salah, sama sekali salah. Yang benar itu dari depan ke belakang ya. Karena supaya kuman-kuman gak masuk. Ingat ya, jangan pakai pewangi vagina ataupun bahan-bahan kimia yang bisa buat wangi gitu ya, karena itu berbahaya ya. Karena sejatinya itu wangi wangi vagina itu udah enak banget, dan itu udah kayak buat aroma khas gitu yang bikin suami itu jadi kepikiran terus gitu loh. Jadi jangan dirubah-rubah wanginya, memang udah khasnya tuh seperti itu. Cuman kalau bagi kalian yang baunya itu menyengat banget aromanya, terus disertai rasa gatal, perih, bahkan mungkin bernanah, nah ini baru wajib periksa dulu ya ke dokter. Ataupun mungkin bisa jadi kena jamur mungkin, terus ataupun nih biasanya kalian tuh yang keputihan parah itu biasanya bau ya. Dan selagi masih normal, masih wajar-wajar aja, nggak apa-apa ya, karena itu memang sejatinya bau bau kayak gitu tuh nikmat ya. Kalian harus banyak-banyak juga minum air putih supaya metabolisme di dalam tubuh itu berjalan dengan sempurna. Terus gimana sih, kalian pernah dengar yang kalau tukang jamu itu misalnya jual jamu yang buat menghilangkan bau badan nih, itu juga bisa jadi salah satu alternatif teman-teman, karena ya rempah-rempah itu memang bisa bikin bau badannya tuh hilang. Terus mungkin juga di area kewanitaan kita tuh jadi mungkin kalau misalnya baunya tuh nyengat banget, bisa jadi berkurang ya. Itu jadi bisa jadi alternatif bagi kalian yang risih dengan bau yang sangat menyengat.
Di sini kalian juga harus menjaga area kewanitaan kalian supaya tetap kering, jadi biar nggak lembab. Karena kalau misalnya lembab itu nanti bakteri-bakteri, jamur itu pada seneng gitu loh ya. Itu juga nanti efeknya bisa ke gatel, terus kayak ya pokoknya nggak nyaman lah. Dan yang terakhir, ternyata celana dalam itu bisa mempengaruhi bau vagina juga teman-teman ya. Jadi kalau bisa jangan sekali-kali kita pilih celana dalam yang ketat banget ya. Kalau bisa pilih yang nyaman ya, terutama yang berbahan dasar katun atau yang bisa nyerap keringat supaya nanti nggak gatel, terus nyaman dipakai ya. Jangan ketat-ketat lah. Kalau misalnya terkait dengan model ya, sekarang kan banyak banget celana dalam yang modelnya nggak karu-karuan. Ya itu sih menurut kalian gimana baiknya aja. Yang penting dipakai nyaman dan tetap pada fungsinya gitu. Oke, itu aja teman-teman video dari aku. Jangan lupa di subscribe ya, di like, komen, dan share. Follow juga akun Instagram aku, Betty Mase.